Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di 8-11 News bersama saya Mary Lai. Pemirsa, aksi kriminal para pembegal motor saat ini semakin meresahkan warga kota Depok. Keresahan juga dirasakan oleh tukang ojek yang beroperasi pada malam hari. Kasus pembegalan sudah terjadi lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan hingga Maret ini. Pembegalan rata-rata dilakukan mulai pukul 12 malam hingga 4 pagi. Aparat kepolisian sebetulnya sudah memperketat penjagaan di malam hari, namun pembegalan masih terus terjadi. Bisa dilihat di belakang saya bahwa penerangan di salah satu titik, yakni di Jalan Margonda menuju Juanda, penerangannya sangat minim dan hal ini membuat para pelaku kriminal semakin gencar beraksi. Tukang ojek adalah kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak dari aksi pembegalan ini. Biasanya, setiap hari para tukang ojek yang beroperasi di Jalan Margonda membawa 7 hingga 10 penumpang dengan penghasilan Rp200.000. Namun, sejak kejadian ini, mereka hanya mendapat penghasilan Rp100.000. Hal ini terjadi karena para penumpang takut menggunakan ojek dan lebih memilih menggunakan bus kota atau taksi pada malam hari. Para tukang ojek juga merasa khawatir akan keselamatan mereka, terutama ketika melintasi jalanan sepi pada malam hari. Ya kalau tanggapan saya mah ya takut juga sebagai tukang ojek gitu ya. Cuman ya kalau udah malam saya nggak berani lah kalau bawa sewa yang atau orang laki atau ya pokoknya yang mencurigakan gitu. Sebagai jasa ojek sih ya memang benar hati-hati ya sebagai tukang ojek, ya, terutama kan penumpang kita juga kan menanyakan sesuatu yang di jalan Juanda itu yang jalannya ya, Margonda sudah seram lah istilahnya, kayaknya udah kemana-mana istilahnya anti begal motor itu. Warga berharap pemerintah Kota Depok dan aparat kepolisian meningkatkan kerjasama untuk mengantisipasi aksi pembegalan di wilayah ini. Dari Depok, Jawa Barat, Aulia Pane, Robi Putra, Metro TV. Pemirsa, aksi pembegalan motor yang belakangan ini marak terjadi kembali mengusik rasa aman masyarakat. Kealpaan para penegak hukum dalam memberantas aksi begal menjadi celah timbulnya aksi main hakim sendiri. Seperti yang terjadi di kawasan Tangerang Selatan, di mana warga menghakimi seorang begal motor dengan cara yang sadis. Aksi begal motor kembali mengusik kenyamanan dan keamanan masyarakat. Lokasi aksi mereka tidak hanya di ibu kota Jakarta, namun menyebar sampai ke Depok, kawasan Tangerang Selatan, hingga Bogor. Sasaran mereka pada umumnya para pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi-lokasi sepi di malam hari hingga dini hari. Kejadian terakhir, kawanan begal beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kejadian terakhir, kawanan begal beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan cara merampas sepeda motor yang tengah melintas. Aksi mereka berhasil digagalkan warga. Satu kawanan begal berhasil diringkus warga yang langsung menghakiminya dengan membakarnya. Dengan adanya pelaku yang dibakar tersebut, membuat kita dalam melakukan penyelidikan atau pengungkapan pelaku yang lainnya menjadi semakin sulit. Sejumlah aksi begal terjadi di 2 bulan pertama di tahun 2015, mengakibatkan setidaknya 2 warga tewas dalam begal yang terjadi di wilayah Depok. Sejak itulah, begal menjadi teror menakutkan bagi masyarakat, terutama warga kota Depok. Menurut kriminolog Anggi Aulina, aksi begal terjadi karena kurangnya pengawasan aparat kepolisian. Tapi seperti saya bilang ya, kejahatan jalanan ini kan dari jenis, modus, pelaku, target wilayah itu mereka sangat luas begitu. Jadi tidak hanya katakanlah di Depok saja mereka beroperasi, tapi juga di kota-kota lainnya yang memang masih rentan. Dalam pengawasan masih rendah, kesempatan mereka untuk melakukan masih tinggi, sasaran atau korban pun masih masih banyak begitu. Mereka akan terus beraksi selama tidak ada memang pendekatan-pendekatan untuk mencegah jenis kejahatan jalanan ini. Kepolisian di wilayah Jabodetabek kini membentuk tim untuk memburu para pelaku. Selain untuk mempersempit ruang begal, kehadiran polisi di tengah masyarakat sekaligus memberikan rasa aman dan mencegah aksi main hakim sendiri.
Hukum harus menjadi panglima dalam menegakkan aksi begal. Tim Liputan Metro TV. Sekian berita yang kami sajikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Mary Lai beserta rekan-rekan mengucapkan sampai jumpa dan selamat beraktivitas.